Halo guys, balik lagi bareng gua Sherry Best. Kita di video kali ini akan membahas berita terbaru sekaligus berita duka ya. Sambil kita diskusi di video ini, gua sambil nganter kargo ya, ke mana nih? Ke Bayonne ya, Prancis Barat. Oke. Jadi beberapa hari lalu kita dapat kabar bahwa pesawat penumpang, pesawat penumpang ya sebenarnya sih, pesawat kargo multifungsi milik Rusia yang membawa 70 orang lebih ya. Di antaranya ada 65 tahanan perang Ukraina ditemukan jatuh ya. Ditemukan jatuh di dekat perbatasan Ukraina sebelum bisa mendarat, sebelum bisa terjadinya pertukaran tahanan ya, penyerahan tahanan. Hal ini sangat disayangkan sekali karena insiden ini menjadi sorotan lagi ke Rusia ya. Menjadi alasan tambahan lagi untuk Ukraina dan Rusia tidak memiliki ya, untuk tidak memiliki itikat baik lagi ya, untuk mengakhiri untuk gencatan senjata ataupun untuk melanjutkan pergantian pertukaran ini ya, pertukaran tahanan ya. Nah, di antara 70 lebih penumpang yang ada di pesawat itu ada 65 tahanan tentara Ukraina ya, baik dia dari militer maupun volunteer. Seperti kita tahu kan, volunteer yang terlibat di konflik Ukraina yang di bawah bendera Ukraina itu tidak hanya warga mereka saja, banyak sekali volunteer dari berbagai negara ya. Nah, jadi mereka diangkut di pesawat Ilyushin 76. Jadi pesawatnya ini sedikit lebih besar daripada C-130 Hercules yang banyak kita punya dan pakai ya di TNI Indonesia. Di rentang sayapnya lebih panjang. Ilyushin 76 tuh 50, kalau C-130 kita 40 meter ya. Tolong ralat gua. Nah, Ilyushin 76 ini memang dia multifungsi, tapi kemudian dia pesawat yang cukup berumur. Dia pertama kali dipakai di militer Rusia tahun 74. Itu, dan bayangin udah 50 tahun ya. Udah 50 tahun jenis pesawat ini beroperasi ya. Nah, sudah begitu karena dia pesawat yang angkatan tua, umur tua, jadi fitur defense-nya ya, fitur manuvernya pun terbatas. Jadi belum tentu varian pesawat yang jatuh di insiden ini tuh memiliki peluncur flare ya, atau peluncur chaff untuk mengelabui peluru kendali yang diarahkan ke pesawat itu. Nah,
Si IL-76 ini bukannya tidak capable ya, dia memang masih banyak dipakai di negara-negara blok timur. Rusia juga, apalagi Rusia punya 100 kurang lebih ya sekarang yang masih dioperasikan. Dan Ilyushin 76 ini pun memang banyak dipakai di peran-peran sipil ya. Seperti pesawat kargo gitu kan. Bahkan sering juga dimodif menjadi varian pemadam kebakaran hutan ya, atau pemadam kebakaran di daerah-daerah terpencil di Rusia kan. Kita tahu sendiri Rusia itu bentangan daratnya luas sekali, banyak sekali lahan-lahan terpencil di Siberia sampai timur sana, sampai Vladivostok sana tuh kayak bener-bener tundra, hutan pinus yang terpencil, nggak ada apa-apanya. Nah, kapasitas Ilyushin 76 ini bisa ngangkut 40-60 ton. Walaupun dia varian yang muncul dari tahun 74, tapi dia terkenal bandel, terkenal apa ya istilahnya, reliable ya, dan endurance gitu, tahan lama lah ya, gak gampang rusak gitu. Nah, dengan spesifikasi pesawat ini, lalu dengan kejadian yang sangat disayangkan ya terjadi, padahal sudah mau masuk perbatasan Ukraina tuh, sampai sekarang pun belum dapat disimpulkan bahwa hasil kecelakaannya karena apa. Lokasi kecelakaan pesawatnya sudah dikonfirm, sudah ditemukan, tapi kemudian penyebabnya belum dapat di confirm ya. Rilis berita terakhir soal ini masih oleh badan pemerintah Rusia terkait ya. Mungkin badan KNKT milik Rusia ya, yang menyampaikan hal ini ya, bahwa dia menyampaikan benar pesawatnya telah jatuh, tidak ada survivor ya, tidak ada yang selamat. Sangat disayangkan. Dan dari temuan tersebut, kedua belah pihak reaksinya saling tuduh menuduh gitu. Bahkan dari Rusia pun menuduh bahwa pesawat Ilyushin 76 pembawa angkutan angkutan tahanan perang Ukraina ini pun adalah diduga ditembak misil anti-air milik Ukraina. Jadi ada possibility, tapi kan kita belum tahu pasti. Nah, kemudian ditambah juga ada beberapa media Ukraina yang mengeluarkan sentimen yang sama, tapi kemudian postnya mereka, tweetnya mereka terkait ini sudah di-delete juga ya, bahwa ada beberapa media Ukraina yang ikut menyampaikan kecurigaan, dugaan bahwa ada misil anti udara Ukraina yang menembak ke pesawat IL-76 ini. Tapi kemudian dari pihak pemerintah Ukraina pun menuduh balik ya, kembali ke Rusia bahwa ini sabotase, nabrak, kita lihat spion. Bahwa ini adalah tindakan sabotase di dalam pesawat ya, yang dilakukan oleh Rusia. Seperti itu tuduhan pemerintah Ukraina sebagai reaksi terhadap terjadinya berita ini. Jadi di konfliknya pun mereka lagi deadlock ya, lagi terkunci
nggak ada yang melakukan breakthrough, semuanya terkunci di trench warfare ya, medan peperangan parit kayak Perang Dunia Satu dulu. Nah, sangat disayangkan malah ditambah kejadian seperti ini. Ada video amatir yang menunjukkan pesawatnya jatuh ya, tapi kemudian tidak menunjukkan penyebab awalnya apa. Tapi kemudian situasinya masih berlanjut terus ya, masih munculnya temuan-temuan baru. Selain dirilisnya berita dari dinas terkait pemerintah Rusia terkait laporan pasca kecelakaan ini, kita belum menemukan kabar atau berita bahwa ada badan independen yang turut menganalisa kecelakaan, TKP kecelakaan. Ini memang awal 2024 ini sampai sekarang banyak berita yang mengejutkan dan berita bencana yang sangat disayangkan terjadi, seperti beberapa bencana alam di Jepang, badai typhoon mulai masuk di benua Amerika Utara. Sekarang konflik kemanusiaan di Ukraina pun yang mereka sudah kasihan juga kan, tentara-tentara Ukraina yang sudah capek-capek selamat menghindari maut tapi ditangkap, giliran mau pulang malah meninggal gitu kan. Tapi ada juga nih bukti video amatir lain yang menunjukkan bahwa adanya keterlibatan, mungkin adanya dugaan penggunaan misil anti udara ke pesawat Ilyushin 76 ini. Jadi tuduhan awal dari pemerintah Rusia maupun beberapa media dari Ukraina pun mungkin tidak sepenuhnya tidak berdasar ya. Let's see, kita pantau terus follow up beritanya ya. Apakah benar ada misil anti udara yang ditembakkan? Kenapa bisa seperti itu? Apakah tidak ada komunikasi antara militer Ukraina yang membaca radar di darat dengan tim kabin ya, tim pilot pesawat Ilyushin 76 itu, apakah tidak ada komunikasi sebelumnya? Padahal dari awal mereka sudah janjian gitu, akan ada pertukaran tahanan. Ini gua bakal bawa 70-an lebih orang ya di dalam pesawat. Di antaranya ada 65 orang tahanan Ukraina gitu. Masa sih nggak ada komunikasi gitu? Let's see follow up-nya bagaimana, temuannya bagaimana. Semoga tidak mengurungkan niat dari kedua pemerintahan untuk segera menyelesaikan konflik ini. Entah itu mengembalikan daerah yang sudah diambil Rusia sekarang, yang mengembalikan ke perbatasan Ukraina yang originalnya sebelum invasi Rusia, atau opsi-opsi perjanjian damai lainnya. Thank you. Semoga kita terus dilindungi dalam kesehatan dan keamanan. Thank you udah stay bareng gua. Kalau suka dengan video ini, tolong like dan subscribe. Komen juga di bawah untuk saran topik atau game atau gameplay apa yang kalian ingin lihat di
channel ini. Selamat malam, have a good one.